Shalom, apa kabarnya kalian? Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Natsnya diambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 dan Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Anak-anak, tahukah kamu tentang Paskah? Ya, kita sekarang tiap tahun merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sebenarnya, sejak zaman Musa dulu di Perjanjian Lama, Allah sudah memerintahkan agar bangsa Israel merayakan Paskah. Namun, Paskah bagi bangsa Israel berbeda dengan Paskah kita sekarang. Paskah bagi bangsa Israel sejak zaman Musa adalah merayakan hari kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan itu menjadi sebuah perayaan yang wajib dilakukan oleh semua bangsa Israel supaya mereka selalu ingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Kamu sudah tahu, Yusuf dan Maria adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sebab itu, Yusuf dan Maria tiap tahun merayakan Paskah di Yerusalem. Paskah adalah hari raya besar bagi bangsa Israel. Dengan penuh kegembiraan, mereka merayakan Paskah di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi, setiap Paskah di Yerusalem selalu ramai dikunjungi oleh bangsa Israel. Orang-orang dewasa biasanya membawa anak-anak yang umurnya sudah 12 tahun karena mereka sudah mulai mengerti dan bisa melakukan hal-hal yang sangat penting dalam ibadah di Bait Allah seperti merayakan Paskah. Yesus sudah berumur 12 tahun. Pastilah dia begitu ingin ikut orang tuanya ke Yerusalem. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh seorang anak untuk bisa pergi bersama orang tuanya. Apalagi kali ini perginya untuk merayakan Paskah, perayaan yang sangat penting bagi mereka. Jadi, kali ini Yesus dibawa ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pasti ini adalah perjalanan yang menyenangkan baginya. Sudah menjadi kebiasaan jika bangsa Israel mendekati Yerusalem, mereka akan mengutip kata-kata dari kitab Mazmur sebagai puji-pujian kepada Allah. Rombongan demi rombongan berjalan sambil memandang ke arah Yerusalem, di mana Bait Allah ada. Mereka akan berkata, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, 'Mari kita pergi ke rumah Tuhan.' Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem," dalam Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka memberikan korban domba-domba jantan yang tidak bercacat. Darah domba itu akan dipercikan di atas mezbah. Daging dombanya akan dibakar. Orang-orang akan diingatkan pada Paskah yang pertama, yaitu
ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari Raja Firaun dengan memerintahkan agar bangsa Israel untuk membunuh seekor domba dan menaruh darahnya di atas dan sekeliling pintu-pintu rumah, agar anak-anak sulung mereka tidak meninggal. Malam itu, ketika seluruh anak sulung bangsa Israel selamat, menjadi Paskah pertama, dan Allah menetapkan peraturan supaya seluruh bangsa Israel mengingat peristiwa itu sebagai peringatan atas keselamatan yang Allah berikan. Wah, tentu ada banyak hal yang Yesus bisa lihat di bait Allah saat itu, dan itu membuat dia sangat tertarik, sebab Yesus tahu bahwa bait Allah adalah rumah Bapaknya. Setelah segala upacara perayaan dilakukan, Yusuf dan Maria pulang. Mereka bersama rombongan, keluarga, dan teman-teman lain yang berasal dari Nazaret pulang beramai-ramai lagi. Mereka tentu senang bersama orang banyak sebab perjalanan mereka cukup jauh. Sementara itu, tanpa diketahui oleh Yusuf dan Maria, Yesus tinggal di bait Allah. Waduh, mengapa Yesus tidak ikut pulang ya? Orang tuanya tidak menyadari bahwa Yesus masih ada di bait Allah. Yusuf dan Maria menyangka Yesus ada di antara orang-orang yang serombongan dengan mereka. Anak-anak, setelah seharian perjalanan mereka mulai beristirahat di tengah perjalanan. Yusuf dan Maria mencari Yesus. Mungkin mereka bertanya-tanya kepada orang yang bersama mereka, "Pak, lihat anak kami," atau "Bu, apakah lihat anak kami?" Bahkan mungkin dicari di antara anak-anak yang sebaya dengan Yesus, karena siapa tahu Yesus berjalan bersama teman-temannya. Maria dan Yusuf tidak menemukan Yesus di dalam rombongan mereka. Kemana mereka harus cari Yesus? Sebagai orang tua, pasti mereka sangat khawatir dengan keadaan Yesus, karena ini perjalanan jauh dan pertama kali bagi Yesus. Anak-anak, kamu pasti tahu kemana Yusuf dan Maria mencari Yesus. Ya, benar. Yusuf dan Maria harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus menempuh perjalanan sehari lagi. Wah, pasti melelahkan ya. Namun, Yusuf dan Maria terus berusaha mencari Yesus di tengah perjalanan. Mereka terus bertanya-tanya lagi kepada rombongan lain. Mereka lihat ke sana, kemari. Barangkali mereka dapat menemukan Yesus. Di perjalanan, mereka tidak menemukan Yesus, dan mereka tiba di Yerusalem. Kira-kira tempat apa yang pertama kali mereka datangi? Benar sekali. Bait Allah. Itu dia tempat yang mereka datangi untuk mencari Yesus. Dan benar saja, Yusuf dan Maria menemukan Yesus di bait Allah. Lagi apa ya? Yesus di bait Allah. Bukankah ia sudah selesai merayakan Paskahnya? Anak-anak, Yesus yang baru berumur 12 tahun ternyata sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama itu adalah orang-orang dewasa yang mengerti dan mengajarkan tentang kitab suci.
terutama Perjanjian Lama. Wow, Yesus yang masih kecil duduk bersama orang dewasa yang pintar-pintar. Yesus mendengarkan alim ulama berbicara, dan Yesus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Orang-orang yang masih ada di Bait Allah juga ikut mendengarkan percakapan Yesus dengan alim ulama itu. Dan semua orang yang mendengar Yesus tercengang. Mereka semua terheran-heran akan kecerdasan Yesus. Kok anak yang baru berumur 12 tahun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting dan bahkan bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari alim ulama. Anak-anak, memang Yesus waktu itu baru berumur 12 tahun. Tetapi Alkitab katakan, Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi, sekalipun masih kecil, Yesus memiliki hikmat Allah yang sempurna. Ketika Yusuf dan Maria melihat Yesus di tengah-tengah alim ulama dengan segala pertanyaan dan jawabannya, mereka pun ikut tercengang. Mereka begitu kaget melihat kejadian itu. Sebagai orang tua, mereka begitu khawatir sehingga Maria menyatakan kekhawatirannya. Maria berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Jadi, maksudnya, mengapa tidak ikut pulang bersama kami? Lalu kata Maria, "Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Ya, mereka begitu cemas, takut dengan keadaan Yesus. Mama dan papamu juga pasti cemas jika kamu tidak bersama mereka tanpa diketahui kamu ada di mana. Kemudian Yesus menjawab, "Yuk kita baca di Lukas 2 ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mendengar jawaban Yesus, Yusuf dan Maria tidak mengerti apa maksudnya. Saat itu mereka belum bisa mengerti semua hal tentang Yesus. Ada banyak keajaiban sejak Yesus dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan oleh mereka. Mereka belum bisa memahami tujuan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Apalagi waktu itu Yesus masih berusia 12 tahun. Yesus sebagai seorang anak, dia tahu harus taat kepada orang tuanya di dunia ini. Jadi, sekalipun Yesus senang ada di Bait Allah, dia menunjukkan ketaatannya. Akhirnya, Yesus pulang bersama Yusuf dan Maria. Mereka kembali ke Nazaret, kota asal mereka. Semua kejadian di Bait Allah itu disimpan dalam hati Maria, meskipun semua itu belum dapat dimengerti. Yesus tinggal bersama orang tuanya di Nazaret, hidup bersama mereka seperti anak-anak lainnya. Yesus sudah membantu orang tuanya dan terus menaati orang tuanya di dunia ini. Adakah anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga senang menaati orang tua kalian? Menaati orang tua adalah perintah Tuhan, seperti ditulis di Kolose 3 ayat 20. Ketika kamu taat kepada orang tuamu, itu artinya sama dengan taat kepada Tuhan. Anak-anak, Alkitab katakan Yesus makin bertambah besar dan hikmatnya dan besarnya. Yesus terus makin dewasa, hikmatnya yang sempurna makin kelihatan oleh orang tuanya. Kuasanya juga makin dinyatakan.
Yesus makin dikasihi Allah Bapa dan manusia. Mari kita ucapkan ayat hafalannya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Anak-anak, Alkitab katakan bahwa ketaatan Tuhan Yesus bukan hanya ketika dia masih kecil. Ketaatan Tuhan Yesus dilakukan sampai dewasa. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kamu dan saya yang berdosa. Tuhan Yesus yang tidak berdosa mati di kayu salib bagi kamu dan saya yang berdosa, supaya kamu dan saya dibenarkan oleh Allah. Ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib adalah bukti bahwa kasih-Nya pada kamu sempurna. Apakah ada di antara kamu yang belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Hari ini, kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Kamu bisa angkat tangan kananmu. Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah taat dari sejak kecil untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Jadilah kamu semua anak-anak yang senang mentaati orang tuamu sebagai bukti bahwa kamu mentaati firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang membuat kami bertambah mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kami untuk taat akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua supaya menjadi anak-anak yang terus mentaati orang tua dan firman Tuhan, sehingga melalui ketaatan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.